Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita boleh dipertemukan dalam mata kuliah pengembangan kurikulum, teknologi dan media oleh dosen Profesor Dr. Beni Binilang. Dan untuk kami di presentasi ini diberikan judul tentang teori-teori pengembangan kurikulum. Dalam hal ini model Tyler, Taba, dan Oliver. Kita masuk dalam pengertian. Untuk teori pengembangan kurikulum ini, pengertiannya adalah konsep atau kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana kurikulum dirancang, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam pendidikan. Teori ini tentunya membantu pendidik menentukan tujuan pembelajaran, isi materi, strategi pembelajaran, dan cara evaluasi agar proses pendidikan berjalan efektif. Secara umum, teori pengembangan kurikulum menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, kaitan dengan apa tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kedua, materi apa yang harus diajarkan. Ketiga, bagaimana cara mengajarkannya. Dan keempat, bagaimana menilai hasil belajar. Kita akan masuk dalam model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama itu adalah model Rap-Tyler atau biasa disebut Tyler Objective Model. Nah, tokohnya adalah Rap W. Tyler. Model Tyler sangat terkenal karena menggunakan pendekatan tujuan atau objektif sebagai dasar pengembangan kurikulum. Nah, 4 pertanyaan dasar kaitan dengan model Tyler ini. Yang pertama, tujuan pendidikan apa yang ingin dicapai di sekolah? Yang kedua, pengalaman belajar apa yang dapat membantu mencapai tujuan tersebut? Yang ketiga, bagaimana pengalaman belajar itu diorganisasikan secara efektif? Dan keempat, bagaimana kita mengetahui bahwa tujuan tersebut telah tercapai? Ciri utama dari model Tyler ini adalah pertama berorientasi pada tujuan atau biasa kita sebut goal oriented. Kemudian sistematis dan rasional. Ketiga, menekankan evaluasi dan hasil belajar. Keempat, banyak digunakan dalam perencanaan kurikulum modern. Nah, urutan proses kaitan dengan model Tyler ini adalah pertama menentukan tujuan pendidikan. Kedua, memilih pengalaman belajar. Dan ketiga, mengorganisasi pengalaman belajar serta melakukan evaluasi. Tentunya model Tyler ini punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah model ini dia sistematis dan mudah dipahami. Tetapi juga dia memiliki langkah yang jelas. Namun di satu sisi dia memiliki kekurangan, antara lain terlalu menekankan tujuan yang telah ditentukan dan kurang fleksibel terhadap perubahan situasi belajar. Sehingga kesimpulan sementara kaitannya model Tyler ini adalah dia sangat baik untuk perencanaan kurikulum dasar dan terstruktur, sehingga banyak digunakan dalam sistem pendidikan. Kemudian kita melangkah ke model yang kedua yang namanya model Hilda Taba atau terkenal dengan Grassroots model. Tokohnya adalah Hilda Taba. Model Taba dikenal sebagai model induktif atau grassroots approach, artinya pengembangan kurikulum dimulai dari guru di kelas, bukan dari pemerintah atau pimpinan pusat. Nah, langkah-langkah dari model Taba ini adalah sebagai berikut. Diagnosis kebutuhan, kemudian merumuskan tujuan, ketiga memilih isi materi pelajaran, keempat mengorganisasi isi, kelima memilih pengalaman belajar, keenam mengorganisasi pengalaman belajar, dan ketujuh menentukan evaluasi. Ada ciri utama dari model Taba ini adalah pertama, dia bersifat bottom up atau biasa kita kenal dari bawah ke atas. Kemudian kedua, guru sangat berperan dalam pengembangan kurikulum. Dan ketiga, dia menekankan analisis kebutuhan siswa. Nah, dia juga punya kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, model ini dia lebih realistis karena berasal dari pengalaman guru. Dan kedua, dia menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
Tetapi kekurangannya model ini adalah membutuhkan waktu yang lama dan dia memerlukan kesiapan guru yang tinggi. Sehingga kesimpulan sementara untuk model ini adalah dia lebih unggul dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa dan cocok untuk pengembangan kurikulum di tingkat sekolah. Kemudian yang ketiga namanya model Oliva. Model Oliva ini tokohnya adalah Peter F. Oliva. Model ini merupakan model yang komprehensif dan fleksibel, di mana untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran tentunya. Model ini memiliki 12 komponen yang menghubungkan antara kurikulum dan proses pembelajaran. Tetapi secara garis besar, tahapannya meliputi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan filosofi dan tujuan pendidikan. Kedua, menganalisis kebutuhan masyarakat dan siswa. Dan ketiga, menentukan tujuan umum kurikulum. Serta keempat, menentukan tujuan pembelajaran khusus. Kelima, menyusun desain kurikulum. Keenam, mengimplementasikan kurikulum. Dan ketujuh, melakukan evaluasi kurikulum. Ciri utama dari model ini adalah menggabungkan perencanaan kurikulum dan pembelajaran. Sistemnya adalah fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, serta menghubungkan tingkat kurikulum makro dan mikro. Dia juga punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah sistem pengembangan kurikulum yang lengkap, fleksibel dalam penerapannya. Tetapi kekurangannya adalah struktur model cukup kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang. Nah, kesimpulan sementara untuk model Oliva dianggap lebih lengkap dan modern karena mengintegrasikan berbagai aspek pendidikan. Dari berbagai macam teori model pengembangan kurikulum yang sudah disampaikan di atas, maka tentunya dapatlah kita mengambil kesimpulan. Pertama, model Tiller, yakni dia menekankan tujuan pembelajaran dan bersifat top-down. Dan untuk model Taba, dia menekankan peran guru dan kebutuhan siswa dengan pendekatan bottom up. Sedangkan model Oliva, model ini paling lengkap dan fleksibel karena menghubungkan kurikulum dan pembelajaran secara menyeluruh. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan kaitan dengan teori-teori pengembangan kurikulum yang sudah kami sampaikan lewat 3 model yang ada. Untuk itu kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya tentunya kami pribadi memohon petunjuk, arahan, bimbingan, dan saran serta kritikan, baik tentunya dari mahasiswa dan secara khusus dari Bapak dosen, Profesor Dr. Beni Binilang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.